pandemi ini merupakan bagi saya pribadi, pandemi ini merupakan sebuah kawah condro di muko gitu. Jadi sebagaimana setiap orang ketika dia ingin menunjukkan keahliannya, keterampilannya, kemampuannya untuk menjadi lebih di satu bidang, mereka biasanya selalu dihadapkan pada sebuah proses ujian untuk kemudian membuat dia tersertified bahwa dia adalah orang-orang yang benar-benar ahli di bidang itu misalnya. Nah, sebenarnya saya melihat COVID ini pun menghadirkan sebuah masa buat kita semua, baik itu orang dewasa, orang tua, anak-anak, remaja gitu ya, untuk meningkatkan kualitas dirinya. Saya pribadi melihat COVID ini merupakan sebuah ajang pembelajaran buat semua orang untuk lebih meningkatkan kualitas diri mereka. Sayangnya tidak semua orang ternyata bisa benar-benar lulus dengan baik dan memanfaatkan ajang pandemi ini dengan optimal. Ada orang-orang yang ketika fase pandemi ini sekitar 3-4 bulan ya terjadi, kita alami, ada yang mereka semakin yang mereka sudah punya predisposisi, faktor-faktor predisposisi untuk mengalami kerentanan gangguan jiwa, ternyata fase ini semakin membuat mereka depresi, semakin membuat mereka terpuruk, semakin membuat mereka stres dan mengalami berbagai macam anxiety atau kecemasan. Ada juga orang-orang yang mereka memanfaatkan pandemi ini dan benar-benar bisa mengungguli si COVID ini dengan baik sebagai sebuah ajang meningkatkan kualitas diri. Jadi orang-orang yang kita lihat bahwa tidak semua orang loh di era ini, di masa-masa pandemi ini mereka gagal secara ekonomi, tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Jadi ada beberapa orang di sekitar saya yang mereka pada fase ini malah semakin produktif. Mereka selama 3-4 bulan di rumah mereka menghasilkan banyak karya. Mereka menyebarkan berbagai macam hal yang bermanfaat pada orang lain yang ketika dalam kehidupan normal mereka ternyata tidak cukup punya kemampuan atau tidak punya cukup banyak waktu untuk melakukan itu gitu. Jadi saya melihat bahwa peristiwa hanyalah sebuah peristiwa. Entah itu peristiwa positif atau negatif, dalam hal ini adalah pandemi COVID gitu ya, tetapi kembali ke kepribadian masing-masing, apakah kemudian peristiwa ini akan menjadi positif atau tidak, sangat berbasis pada apa yang ada di dalam diri seseorang. Nah, kenapa kok bisa ada orang yang mampu bertahan, ada orang yang mampu tetap survive, bahkan mereka bisa lebih baik kualitas hidupnya dibanding fase-fase sebelumnya? Ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama bisa terkait dengan kepribadian. Baru tadi pagi saya ngobrol dengan anak saya, jadi anak saya nomor 2 dan nomor 3 ini punya tipe kepribadian yang berbeda dari dulu memang. Yang kedua itu lebih introvert, lebih suka menyendiri, lebih suka dengan aktivitasnya menggambar dan lain sebagainya. Sedangkan anak saya yang ketiga ini dia anak yang aktif di sekolah, selalu punya banyak kegiatan gitu. Tadi pagi saya tanya adik, apa yang paling membuat adik tertekan dengan kondisi sekarang? Dia bilang, bosen Bu, bener-bener bosen, adik nggak tahu apa yang harus adik lakukan. Di satu sisi saya ngelihat kakaknya, dia sangat menikmati. Dia kemarin pesen online karena dia suka gambar, pesen bolpen spidol online, apa namanya saya nggak tahu namanya, dan kemudian dia berkarya dengan mewarnai sepatu dan kaos-kaosnya untuk di custom sesuai dengan imajinasinya. Sedangkan si adik dia masih sering mengeluh, kapan ya masuk sekolah Bu, kapan ya adik pengen ketemu teman-teman gitu. Jadi saya melihat bahwa tipe kepribadian introvert dan ekstrovert itu menunjukkan perbedaan pula dalam menghadapi kondisi ini. Nah kemudian selain tipe kepribadian, kalau kita belajar dari Dr. Paul Scott yang mengungkapkan tentang adversity quotient ataupun kecerdasan ketahan malangan. Jadi Dr. Paul mengatakan bahwa orang-orang yang bisa bertahan adalah orang-orang yang mereka memiliki adversity quotient yang bagus, yaitu kemampuan untuk menghadapi kemalangan. Jadi dia bisa bertahan terhadap berbagai macam kemalangan yang dialaminya. Nah, Dr. Paul ini melihat ada 3 tipe nih Mbak Nisa. Jadi tipe yang pertama itu tipe yang ketika dia menghadapi permasalahan, tipe yang ketika dia menghadapi situasi yang tidak mengenakan, mereka mudah untuk menyerah, sehingga dia menyebutnya sebagai orang-orang quitter.
Jadi orang-orang yang quit ya, yang cepat keluar ataupun cepat menyerah dari berbagai macam kondisi yang dihadapi. Nah, ada juga orang yang camper. Camper ini orang-orang yang mereka ketika ada dalam satu peristiwa lalu mereka mencari aman. Jadi kalau kita umpamakan sebagai kura-kura, maka binatang dia adalah kura-kura yang akan sangat cepat menutup tempurungnya untuk mendapatkan rasa aman. Jadi camp, asal katanya dari camp ya, camping. Jadi dia bermukim di satu kondisi yang dia kemudian berusaha untuk tidak ngapa-ngapain karena dia sudah amannya begitu. Nah, orang-orang yang seperti ini mereka hanya akan stuck aja di tempatnya atau dalam kondisinya. Nah, yang ketiga adalah tipe climber, orang-orang yang ketika mereka menghadapi satu kondisi yang penuh tantangan, satu kondisi yang tidak mengenakan, mereka akan terus berusaha untuk seperti para pendaki gitu ya, climber. Kenapa disebut pendaki? Karena para pendaki ini punya jiwa fighter yang mereka akan terus berjuang sampai benar-benar mereka mencapai puncak di mana mereka bisa mengalahkan gunung yang mereka daki. Dan setiap kali mereka sudah mencapai puncak, mereka akan punya kebutuhan untuk mendaki lagi puncak yang lebih tinggi gitu. Sehingga kata si Dr. Paul, orang-orang yang adversity quotient-nya bagus adalah orang-orang yang mereka selalu punya target di dalam dirinya untuk mengalahkan berbagai macam kesusahan yang dihadapi, dan kemudian mereka bisa mencapai prestasi lebih tinggi lagi dari apa yang dia daki. Tapi standarnya adalah standar diri sendiri, bukan standar orang lain. Nah, pada fase COVID ini, Mbak Nisa, ternyata orang-orang yang tadi saya sampaikan bisa berhasil tetap produktif, mereka menghasilkan sesuatu yang penuh makna dan bermanfaat selama masa COVID ini, mereka ternyata punya tipikal climber yang daya juangnya sangat tinggi, dan mereka adalah orang-orang resilient. Jadi kalau ibarat sebuah benda, ada karet dan ada kaca gitu ya. Orang-orang resilient adalah orang-orang yang tipenya seperti karet nih, yang sekeras apapun dibanting, dia akan bisa memantul, dia akan bisa kembali ke posisinya. Sedangkan orang-orang dengan tipe kaca, mereka sekali kena benturan, mereka akan pecah berkeping-keping. Nah, bagaimana kita sebagai makhluk sosial harus beradaptasi dengan new normal life ini? Maka yang perlu kita kuatkan dalam diri kita dan keluarga kita adalah kemampuan kita untuk memiliki benih-benih resiliensi yang tinggi. Nah, sayangnya tidak semua keluarga bisa menanamkan benih resiliensi ini ke dalam diri anak-anak dan anggota keluarganya. Resiliensi adalah satu proses yang sangat dipengaruhi oleh pola asuh, Mbak Nisa. Jadi anak-anak yang mudah menyerah, anak-anak yang mereka mudah merasa tidak berdaya, ternyata itu dipelajari. Jadi Seligman mengatakan bahwa pola asuh yang salah menyebabkan anak belajar untuk merasa tidak berdaya sejak kecil. Bagaimana contohnya? Jadi ketika misalnya nih seorang anak usia dini, anak-anak dari mereka kecil, mereka mau pakai sepatu sendiri, lalu ibu atau mau pakai baju sendiri, ibunya bilang, "Adik, jangan pakai baju sendiri, kamu tuh kalau pakai baju malah acak-acakan, nanti berantakan semua." Atau ada mau makan sendiri, misalnya mau ambil sesuatu sendiri dari tempatnya, ibunya bilang, nggak boleh adik-adik, nanti malah pecah gelasnya, nanti pecah piringnya gitu ya. Jadi secara tidak disadari orang tua yang terlalu protektif, mereka sangat membatasi kemampuan anak untuk belajar sampai mahir, sehingga dampaknya anak belajar untuk tidak berdaya dan selalu membutuhkan orang lain. Nah, anak-anak yang dibesarkan dengan terus-menerus dari tahun ke tahun, mau lulus SD misalnya, "Aduh adik, jangan belajar sampai terlalu malam, nanti kamu sakit. Mama aja nanti yang sholat tahajud sama puasa, kamu nggak usah, kamu jaga diri kesehatan baik," misalnya kayak gitu ya. Nah, ini membuat anak belajar untuk merasa tidak berdaya gitu. Jadi salah satu cara kita sebagai orang tua di rumah untuk bisa menumbuhkan rasa berdaya dan bibit-bibit resiliensi dalam diri anak adalah ajari anak untuk sering mungkin mengalami ketidakenakan dalam hidup. Jadi mengajari ini bukan berarti tanpa pendampingan dan tanpa support gitu ya. Jadi sebagaimana sebuah kepompong yang akan keluar menjadi kupu-kupu, dia harus
berupaya sekuat tenaganya untuk keluar dari bungkusnya, dari kepompongnya itu. Ketika misalnya kita bantu untuk keluar, ternyata itu malah membuat si calon kupu-kupu ini menjadi tidak mengeluarkan enzim-enzim di dalam tubuhnya yang bisa menguatkan sayap, sehingga dia akan lahir prematur dan menjadi kupu-kupu yang tidak bisa mengepakkan sayapnya karena enzim-enzim yang menguatkan sayapnya itu tidak berfungsi. Sehingga anak-anak kita pun begitu. Jadi untuk bisa mereka tumbuh menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan bisa terbang tinggi, mereka perlu menghadapi kondisi-kondisi sulit di dalam hidupnya, tapi dengan tetap support dan pendampingan serta cinta yang optimal dari kedua orang tuanya. Tanpa ini, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang manja, yang mereka sangat mudah menyerah dan tidak mampu bertahan dari berbagai macam kondisi sulit yang dihadapi. Padahal sebagaimana kita tahu, tidak ada satu orang tua pun yang umur hidupnya mereka pasti akan selalu mendampingi anak-anaknya. Anak-anaknya pasti butuh untuk berkembang, bertumbuh seorang diri di satu masa nanti. Sehingga kita sebagai orang tua perlu mempersiapkan. Nah, kemudian Mbak Nisa, selain resiliensi, kita juga perlu melatih anak-anak kita dan diri kita sendiri, terutama karena kita menjadi teladan buat anak-anak dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita perlu melatih untuk bisa berpikir fleksibel. Sebenarnya ada kaitannya sama resilient, Mbak. Jadi kalau orang-orang yang mereka seperti kaca tadi ya, mereka cenderung orang-orang yang kaku gitu. Jadi orang-orang yang ketika sudah berpikir A, mereka tidak lagi punya alternatif B, C, D, E, F, G sampai Z. Tetapi orang-orang resilient, mereka selalu punya kemampuan untuk melihat bahwa selalu ada pintu lain selain pintu yang ada di hadapannya gitu. Jadi satu pintu tertutup, orang resilient akan melihat ada begitu banyak peluang lain yang bisa dia manfaatkan. Nah, berpikir fleksibel dalam masa pandemi ini menjadi salah satu yang sangat penting. Jadi kalau misalnya kita tidak melatih diri kita untuk berpikir fleksibel, berpikir lentur, maka kita tidak cukup mampu untuk menemukan berbagai macam peluang, karena perubahan kan sedemikian drastis ya. Bahkan di era sekarang ini tidak ada satupun yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Nah, kalau kita tidak melatih diri kita untuk berpikir fleksibel, maka kita akan menjadi sangat rentan. Kita menjadi sangat pencemas, menjadi sangat mudah stres, karena apa yang kita pikirkan mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang ada di lingkungan fenomena di sekitar kita, sehingga menjadi orang yang bisa terus berpikir lentur, berpikir fleksibel, berpikir alternatif menjadi salah satu kunci penting untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi new normal life sekarang ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk bisa melatih anak-anak kita agar mereka mudah berpikir lentur? Sejak awal kita bisa memberikan berbagai macam stimulasi. Misalnya kalau pada anak usia dini misalnya. Nah, anak usia dini kan prosesnya masih tahap eksplorasi ya. Sebenarnya di antara kita semua, fase perkembangan yang paling fleksibel, paling lentur itu di anak usia dini. Mereka, Mbak Nisa pernah lihat anak usia dini memanfaatkan sapu? Anak usia dini memanfaatkan sapu untuk apa? Sepengetahuan Mbak Nisa yang pernah Mbak Nisa lihat. Iya, biasanya buat terbang-terbang. Bisa buat terbang-terbang. Ada lagi buat ini gitar. Buat gitar gitu ya. Tapi kalau orang dewasa, ibu-ibu misalnya memanfaatkan sapu untuk apa? Memanfaatkan sapu biasanya untuk menggertak buah hatinya ya. Untuk mentung ya. Iya, pengalaman ini Ibu ya. Aduh, KDRT berarti korban KDRT ya. Oke, jadi kita lihat ya, jadi betapa anak usia dini mereka karena oleh Allah itu sudah diberi seperangkat alat bertahan hidup yang sangat bagus sebenarnya. Fase usia dini itu merupakan fase yang paling optimal untuk berpikir lentur. Jadi mereka bisa memanfaatkan, melihat berbagai peluang itu menjadi sangat kreatif dan inovatif gitu. Sayangnya seringkali orang tua nih yang mematikan benih-benih berpikir lentur pada anak usia dini. Misalnya saat anak usia dini kita bermain sapu tadi ya, untuk terbang, untuk mic, untuk gitar misalnya, ibu kita bilang, aduh kotor kuman, jangan boleh itu, nggak boleh itu kotor, itu cuma untuk nyapu misalnya kayak gitu. Sehingga yang tadinya dia bisa berimajinasi, berkreasi, bisa menghasilkan sesuatu hal yang baru dari satu alat yang dia lihat, itu menjadi terputus karena
kekakuan orang tua dalam menyikapi apa yang dilakukan oleh anak. Misalnya lagi ketika anak usia dini memanfaatkan meja untuk panggung misalnya, atau untuk rumah-rumahan, atau untuk berbagai macam kegiatan mereka, misalnya untuk bis-bisan dan lain sebagainya. Orang tua, aduh jangan, meja itu cuma untuk naruh makanan, nggak boleh pamali, orailo kata orang Magelang ya, gitu. Sehingga ini yang kemudian membunuh kreativitas. Membunuh stimulasi untuk berpikir lentur pada anak usia dini. Sehingga ketika anak kita kemudian sejak dini selalu dibiasakan kalau pensil hanya untuk menulis, maka kemudian benih-benih berpikir lenturnya untuk bisa melihat segala sesuatu itu punya peluang berbagai macam hal menjadi sedikit demi sedikit terkikis. Nah, ini akan terus berlangsung di rumahnya, orang tuanya begitu. Nanti tambah guru sebagai orang tua di sekolah juga semakin menekan lagi kreativitas dan daya imajinasi anak dalam berpikir lentur, sehingga akhirnya yang tadinya kita semua punya tools untuk berpikir lentur karena sudah dianugerahi oleh Allah untuk bertahan hidup itu, ternyata akhirnya terkikis dengan perlahan-lahan. Semakin usia kita besar, semakin kemampuan berpikir lentur ini semakin sedikit ataupun rendah. Nah, ini yang kemudian membuat ketika kita menghadapi situasi baru seperti sekarang misalnya, kalau bepergian harus sekarang mau tidak mau harus bawa masker, harus bawa hand sanitizer dan lain sebagainya ya, sebagai protokol kesehatan. Nah, kalau ini kita anggap sebagai sesuatu yang menyusahkan karena itu tidak sama dengan yang sekian puluh tahun kita alami sekarang, kita akan merasa terganggu atau terhambat dengan protokol-protokol kesehatan di new normal life ini. Baik, iya silakan Ibu ditambahkan lagi. Kok kayaknya nggak masuk ya Mbak? Oke, kita coba akan break setelah iklan berikut ini. Dan tentunya masih bersama dengan Dr. Riana Mashar, Ketua HIMSI Wilayah Kedu dan juga dosen Universitas Ahmad Dahlan, dengan tema pagi ini adalah kesiapan psikologis menuju normal baru.